Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Para pemirsa, setelah kita mengetahui bahwasanya dalam haji mesti dipenuhi rukun-rukun, dalam haji mesti dipenuhi wajib-wajib haji, juga ketika seorang itu melakukan haji, ada larangan-larangan yang ini berlaku ketika dia dalam keadaan berihram. Maksudnya tadi, ketika dia dari mikot sudah berniat berihram, maka dia tidak boleh melakukan larangan-larangan. Ini yang dikenal dengan larangan ketika berihram. Kalau seorang melakukan larangan ini, maka dia terkena dosa dan dia nanti akan melakukan kewajiban-kewajiban yang dikenal dengan istilah dam atau fidyah. Nah, kita lihat sekarang bagaimanakah tentang masalah larangan-larangan ketika ihram di sini. Ya, larangan yang pertama yang tidak boleh ada ketika kita berihram adalah mencukur rambut dari seluruh badan. Baik itu rambut kepala, baik itu kumis, baik itu bulu ketiak, baik itu bulu kemaluan, ya, pokoknya rambut yang ada di badan itu tidak boleh dicukur. Kemudian yang kedua, tidak boleh juga menggunting kuku. Makanya nanti ketika sebelum kita itu berniat berihram, rambut dan kuku tadi itu dibersihkan. Yang panjang itu dipendekkan atau mungkin dicukur habis, ya. Terutama di sini yang dilarang adalah untuk jenggot itu dibiarkan, bagi laki-laki dibiarkan apa adanya. Kumis dipendekkan dan yang lainnya itu dicukur sampai habis. Nah, kecuali bagian kepala ini dibiarkan. Ya, intinya tidak boleh kita sentuh sama sekali nanti ketika sudah berniat berihram. Ya, di sini kuku tidak boleh kita potong. Misalnya ada yang mungkin gatal dengan kukunya yang panjang ini, ketika itu resiko dia tidak boleh memotongnya sama sekali. Yang ketiga, menutup kepala dan menutup wajah bagi perempuan. Kecuali di sini kalau perempuan jika ada laki-laki yang lewat, ya, maka dia bisa mengambil kain hijabnya kemudian dia tutup pada bagian wajahnya. Kemudian pada kepala, menutup kepala. Ya, menutup kepala ini tidak dibolehkan laki-laki itu memakai peci seperti ini atau peci putih misalnya, atau dia sengaja mengambil kain ihramnya untuk menutup kepalanya yang dalam keadaan panas. Itu juga tidak dibolehkan. Kemudian yang keempat, mengenakan pakaian berjahit. Yang dimaksudkan sini adalah pakaian yang membentuk lekuk tubuh seperti ini. Ada kemeja, ada sarawil, celana, termasuk juga celana dalam, termasuk juga kaos dalam. Ini juga tidak dibolehkan. Yang membentuk lekuk tubuh di sini para ulama istilahkan dengan libasul makhit. Ya, tapi yang dimaksudkan sini adalah bukan pakaian yang berjahit. Sebagian orang itu menganggap pakaian yang berjahit, tidak. Ya, karena kain ihram yang kita pakai sendiri ketika berhaji atau umrah itu dalam keadaan berjahit. Namun maksudnya sini adalah dibentuk lekuk tubuh seperti ya ketika kita memakai kemeja, memakai kaos, ya, seperti kita memakai celana panjang, celana pendek ataupun celana dalam atau kaos dalam. Nah, ini tidak diperbolehkan ketika kita melaksanakan ya haji dan umrah saat berihram. Kemudian yang tidak dibolehkan lagi adalah mengenakan harum-haruman. Jadi biasa kita mengenakan parfum, ada yang ukuran kecil, ada yang ukuran ya dengan parfum beralkohol misalnya. Ini tidak dibolehkan ketika kita itu berhaji atau umrah. Adapun di sini untuk sabun, wangi, para ulama berselisih pendapat, namun amalnya memang kita tidak menggunakan sabun yang berbau wangi seperti itu. Ya, berbau wangi seperti itu. Biasanya ketika musim haji atau umrah itu ada sabun-sabun yang dikeluarkan oleh beberapa pabrik di Saudi Arabia yang tidak memiliki wangi yang menonjol, ya, tidak memiliki wangi yang menonjol, dia cuma mengeluarkan busa saja seperti itu. Nah, itu yang mungkin bisa digunakan. Namun sabun yang umumnya kita bawa dari tanah air yang berbau wangi, ya, ini yang mesti kita tinggalkan. Kemudian yang keenam, memburu hewan darat yang halal dimakan, ya, kecuali di sini yang tidak termasuk di sini adalah kalau kita membunuh hewan ternak. Ini tidak termasuk. Di sini hewan darat yang halal dimakan. Ya, dan itu bukan hewan buruan. Kemudian hasil tangkapan di air, ada ikan yang ditangkap. Nah, ini tidak masalah. Begitu juga ada hewan diperintahkan untuk dibunuh seperti kalajengking, tikus, dan anjing. Nah, ini tidak ada masalah ketika dibunuh ketika orang itu berihram. Ya. Atau ada hewan yang mengamuk misalnya. Ini juga tidak ada masalah untuk dibunuh. Namun, untuk hewan darat yang halal dimakan seperti misalnya ada burung. Ya, burung ketika itu tidak boleh kita tangkap dengan maksud untuk diburu, tidak boleh. Maka burung-burung yang ada di tanah Masjidil Haram, ya sekitar Masjidil Haram, ada di Mekah, itu dibiarkan begitu saja. Kemudian yang ketujuh yang dilarang lagi adalah melakukan khitbah, melamar dan melakukan akad nikah, itu juga dilarang. Kemudian melakukan jima, ya hubungan intim.
Namun di sini jika dilakukan sebelum tahallul awal, yaitu setelah lempar jumrah akobah, maka ibadah hajinya batal. Kalau dilakukan sebelum tahallul awal. Namun kalau dilakukan setelah tahallul awal, yaitu setelah melempar jumrah akobah, ya, maka nanti hukumannya ia wajib menyembelih seekor kambing. Ya, namun di sini, ya, ibadah hajinya tidak batal, hanya saja ia wajib keluar ke tanah halal. Kan di situ ada daerah tanah haram yang ada di sekitar Masjidil Haram, dan nanti dia berihram kembali lalu melakukan tawaf ifadah lagi karena ia telah membatalkannya, yaitu membatalkan ihramnya, dan wajib memperbaharuinya, dan ia wajib menyembelih seekor kambing. Jadi nanti dibedakan antara sebelum tahallul awal, yaitu sebelum melempar jumrah akobah pada tanggal 10, dan sesudah melempar jumrah akobah ya pada tanggal 10. Nanti hukumannya itu berbeda. Kemudian yang ke-9, mencumbu istri di selain kemaluan. Ini juga tidak dibolehkan. Jadi yang datang dengan suami istri maka tidak boleh melakukan hal semacam itu. Nah, intinya di sini apa hukumannya? Yang kita jelaskan singkat di sini apa hukumannya? Yang tidak ada fidyah, artinya tidak kena hukuman di sini adalah akad nikahnya, ya. Artinya di sini tidak dianggap akad nikahnya itu sah dan melakukannya dengan sengaja itu berdosa ketika itu. Kemudian ada yang fidyahnya dengan seekor unta. Lihat, ini unta ini adalah hewan yang mahal di situ. Dan ada yang kena hukuman dengan harus menyembelih seekor unta di sini, yaitu ketika seorang itu melakukan jima, hubungan intim sebelum tahallul awal. Ibadah hajinya tidak diterima dan dia wajib melakukan fidyah dengan seekor unta ini. Kemudian ada yang dikenal dengan fidyah jaza, yaitu maksudnya di sini ketika seorang itu berburu hewan darat, maka ia nanti menyembelih hewan yang semisal. Ya, dia menyembelih hewan yang semisal, misalnya burung, maka nanti dia menyembelih hewan yang semisal itu. Atau yang punya nilai harga yang sama kalau tidak mendapatkan yang semisal burung. Kemudian yang keempat, ya, hukumannya adalah untuk selain 3 larangan di atas, yaitu selain untuk akad nikah, selain untuk jima, selain untuk memburu hewan darat. Jadi misalnya tadi ada yang menutup kepalanya dengan pecis, ada yang memakai kaos dalam, ada yang memakai celana dalam, ada yang memotong kukunya, ada yang mencukur rambutnya. Maka nanti hendaklah dia membayar fidyah, yaitu dengan memilih 3 hal. Berpuasa 3 hari, atau yang kedua memberi makan kepada 6 orang miskin, ya, yang ketiga menyembelih seekor kambing. Yang menyembelih seekor kambing, dia memilih di antara 3 bentuk fidyah tersebut. Nah, inilah larangan yang mesti diketahui, jangan sampai dilanggar, dan juga ketika ternyata ada yang melanggar dengan sengaja atau bahkan sini karena ada uzur dia langgar, maka dia wajib menunaikan fidyah tadi. Apalagi kalau tidak ada uzur, ya, dia terkena dosa dan dia nanti mesti melakukan fidyah yang telah kami sebutkan tadi. Ini demikian yang mesti dipahami oleh setiap orang yang ingin berhaji atau berumrah. Mudah-mudahan dengan memahami larangan-larangan ini dia jauhi, karena kita mengintai kejelekan itu bukan kita untuk melakukannya, namun apa? Untuk menjauhinya. Dan kita mengetahui kebaikan untuk kita termotivasi untuk melakukan kebaikan tersebut. Maka demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.